Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada sampai pagi hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kemurahan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar setiap apa yang kita dengar, apa yang kita terima pagi hari ini, itu menguatkan kita, mengingatkan kita, mendekatkan kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, sepanjang malam hari Tuhan. Engkau telah menjagai kami, Engkau telah menyertai kami. Pada saat pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat yang diberkati oleh Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, agar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Untuk sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, lembutkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini, renungan saya membuka dengan satu cerita, ya. Mungkin bagi penggemar film, ya, film-film Hollywood, pasti kita nggak asing lagi dengan nama Jason Bourne. Ya, Jason Bourne ini adalah karakter dari film yang diangkat dari novel karangan Robert Ludlum. Ya, Jason Bourne ini adalah seorang agen rahasia yang mengalami amnesia dan tidak mengingat jati dirinya, ya. Namun masih dapat mengingat beberapa hal seperti itu. Dia masih mengingat tentang keahlian dia dalam bela diri, ya. Dia bisa masih mengingat bagaimana sih cara memakai senjata, ya. Dan bahkan dia masih mengingat menguasai beberapa bahasa-bahasa asing seperti itu. Nah, di akhir cerita dari kehidupan Jason Bourne ini, dia ketika dia sudah kembali ingatannya dari amnesianya itu, dia mengingat gitu bahwa kejadian-kejadian di saat dia amnesia itu apa yang dia lakukan, di mana dia telah banyak membunuh orang, merugikan orang lain gitu. Ketika dia sadar kalau itu bukan jati dirinya sendiri, ya, dia merasa sedih. Ya, dia merasa kayak gelisah, kayak sedih. Kenapa? Karena dia itu melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan dari dirinya sendiri. Itu bukan dia, itu bukan jati dirinya. Karena dia seorang amnesia, dia mengalami amnesia, sehingga tanpa sadar dia melakukan hal-hal yang mungkin ketika dia masih normal dalam pikirannya, dia melakukan hal itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sini yang saya pelajari, menurut ilmu kedokteran, sesungguhnya amnesia yang lupa akan jati diri itu tidak ada, saudara. Jadi ya ketika orang mungkin amnesia, mungkin kita ketemu sama orang-orang yang mungkin lupa kejadian amnesia, atau mungkin hal-hal yang membuat dia nggak ingat sesuatu yang dia lakukan mungkin mulai dari dia kecil sampai dia besar. Nah itu tuh nggak membuat dia itu lupa dengan jati diri gitu loh. Tetapi di sini dinamakan kalau orang yang amnesia itu dikatakan retrograde. Retrograde itu yaitu tidak mampu mengingat suatu kejadian saja. Ya, jadi orang yang amnesia itu bukan orang yang hilang ingatan, yang nggak ingat dari kecil atau dia sekolah SD atau apapun itu enggak gitu. Dia hanya tidak mampu mengingat suatu kejadian saja. Bukan berarti dia itu kehilangan jati dirinya itu tidak gitu loh. Tetapi dia tidak mampu mengingat suatu kejadian saja. Nah, sama seperti kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai jati diri. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, banyak mungkin ya di luaran sana, banyak orang yang lupa akan jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Ketika dia bekerja,
ketika dia ingin mengambil satu profesi, ketika mungkin dia melakukan sesuatu hal yang mungkin hal-hal pekerjaan, hal-hal usaha bisnis, kadangkala dia lupa akan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena kadangkala ada anak-anak Tuhan yang curang, ya, yang mungkin mohon maaf melakukan mungkin suap seperti itu, ini mendapatkan sesuatu hal-hal yang mungkin dia inginkan, akhirnya dia membayar orang atau membayar satu profesi itu untuk dia dapatkan, padahal dia tahu bahwa jati dirinya dia itu adalah anak Tuhan. Gimana kita nggak boleh melakukan hal itu, kita nggak boleh suap orang, kita nggak boleh melakukan hal yang curang, kita nggak boleh nggak jujur seperti itu. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 13-14 dikatakan seperti ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Ketika kita mengaku kita ini anak Tuhan, ya, kita ini akan dilihat orang. Orang ini akan melihat sifat kita. Bagaimana tanggapan orang lain itu ya tergantung kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang gak baik, maka orang akan berpikir, oh ya sudah, orang Kristen seperti ini gitu. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka orang akan melihat, oh begini ya karakternya orang Kristen, oh begini ya karakter anak Tuhan. Banyak orang yang menyebutkan mereka Kristen, banyak orang yang mengakui dirinya orang Kristen, pengikut Tuhan, tapi nggak semua orang ya melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak semua anak Tuhan itu takut akan Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau belajar ya bahwa jati diri kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa melawan hal-hal yang kedagingan. Kita harus melawan hal-hal yang mungkin secara manusia sakit gitu loh. Oh, saya nggak mampu, saya nggak bisa seperti itu, oh saya nggak kuat. Seolah-olah kalau kita kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu hal yang mungkin kita sukai, kita inginkan, seolah-olah ketika kita nggak lagi melakukan hal itu atau tidak lagi mendapatkan hal itu, seolah-olah masa depan kita ini berhenti sampai di sini. Seolah-olah kehidupan kita ini akan berhenti sampai di sini. Padahal ya, kita tahu bahwa jati diri kita sebagai anak Tuhan, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kenapa sih akhir-akhir ini orang banyak sekali melakukan mungkin gampang sekali gitu loh, menyerah akan hidup, mohon maaf, sambil mungkin mengambil keputusan untuk menghabisi dirinya sendiri, menghabisi nyawanya sendiri. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu jati dirinya itu seperti apa. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita kehilangan orang yang kita sayangi, mungkin orang-orang mengecewakan kita, akhirnya apa? Ya sudahlah, tidak ada yang peduli, ya sudahlah, saya kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C. Untuk apa saya hidup lagi? Saya gak bisa hidup tanpa A, tanpa B, tanpa C. Akhirnya apa? Kita mengakhiri hidup kita. Bukankah Tuhan telah memilih kita untuk hidup? Ya, hidup karena apa? Untuk menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Kurangkah kebaikan Tuhan? Kalaupun Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita melakukan kesalahan, mari datang kepada Tuhan. Bukan mencari jalan pintas, bukan mencari solusi sendiri, bukan mencari keputusan sendiri. Seolah-olah kita mampu tanpa Tuhan, seolah-olah keputusan yang kita ambil ini benar. Padahal tidak. Kita masih manusia. Kadang-kala kita mungkin sengaja maupun gak sengaja. Bahkan mungkin kita tahu gitu loh. Oh, hal ini nih, kalau saya melakukan ini, impasnya ini. Kalau saya melakukan ini, oh saya akan mendapatkan ini. Harus sebenarnya dari awal kita itu tahu. Tapi kadang ya, manusia itu diberi pilihan. Melakukan silakan, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tahu konsekuensinya, kalau melakukan ya konsekuensinya apa. Kalau nggak melakukan ya kita aman gitu. Jangan melakukan hal-hal yang
Kalau kita udah tahu konsekuensinya akan berat di depan, jangan ambil itu. Sehingga apa? Ya sehingga ketika ada masalah, kita mungkin mendapatkan konsekuensi itu, kita nggak mampu, kita sudah hilang. Jadi kita sudah lupa jati diri kita ini adalah anak Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Sekalipun berat di dalam hidup kita ini, kita nggak bisa mikir apa-apa lagi, stuck sampai di situ. Tapi kita belajar, ya, kita mempunyai satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan. Bukankah Tuhan tuh banyak solusi yang akan Dia berikan ketika saya dan saudara mau juga memberikan hidup kita, mengaku akan kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan jati diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu cara gaya hidup anak-anak Tuhan. Banyak orang mengaku di sana Kristen, tapi dia nggak tahu cara gaya hidup orang-orang anak-anak Tuhan itu seperti apa. Banyak orang juga, ya, sama seperti dunia. Tapi mari, lewat renungan pada saat pagi hari ini, kita mau belajar, ya. Apapun, sejatuh-jatuh apapun saya dan saudara, mari bangkit. Tuhan tetap menerima kita. Asalkan apa? Kita mau bertobat. Kita tidak mau lagi kembali ke jalan yang dulu. Kita nggak mau lagi kembali ke jalan yang sudah mungkin kita lewati. Kita mau belajar untuk lihat ke depan. Kita mau pakai pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu, kalau kita pakai pikiran manusia itu nggak akan benar. Tapi kalau kita mau menyerahkan, kita mau tenang, kita mau diam di situasi yang genting sekalipun, yang berat sekalipun, masakan Tuhan tidak menolong kita, pasti Tuhan akan menolong. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari sama-sama kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita perlu punya jati diri, supaya ketika kita menghadapi masalah, kita nggak mengambil salah langkah, kita nggak mengambil jalan pintas. Masih banyak hal-hal yang akan Tuhan kerjakan, asal kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita. Puji Tuhan, kiranya renungan pada saat pagi hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita, ya, untuk hidup lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mengingatkan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah garam dan terang. Kami adalah anak-anak Tuhan, yang dimana akan banyak mata yang akan menyoroti kami. Ajarkan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti perintah Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, jika mungkin kami tidak jujur, jika mungkin kami curang. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk tetap rendah hati, untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan berikan, pekerjaan apapun itu, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi setia, dekat dan takut akan Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati aktivitas kami Tuhan, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang sertai. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.